Hai Sobat Sukses, kali ini saya akan membahas kasus di mana ada teman yang membuat online shop dengan omset hingga puluhan miliar dan akhirnya harus bayar pajak. Yuk, simak kisahnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharingkan ya, kemarin ada teman-teman yang melakukan konsultasi private kepada saya ya secara online, di mana beliau yang bersangkutan kebetulan memang bahasa saya pas apes gitu ya, bukan pas apes, tepatnya mungkin dia tidak mempersiapkan pajaknya dengan baik ya. Jadi saya ngomong sama teman-teman semua, sekarang ini pajak Anda wajib belajar ya. Kenapa kalau nggak wajib belajar, Anda nggak belajar, sekarang nggak bisa lagi Anda lari dari pajak. Banyak orang yang harus bayar denda besar gara-gara cuma tidak tahu langkah yang harus dilakukan. Ya, singkat cerita teman-teman, orang yang konsultasi kepada saya ini, dia melakukan usahanya melalui online. Jadi asalnya dia buat toko, nggak terlalu ramai. Akhirnya dia buat usaha online, ya, dan teman-teman jualannya cuma simpel banget, jualan casing handphone dan aksesoris handphone, ya. Dia impor dari mana, saya nggak tanya terlalu jelas ya, tapi dia impor ya, terus dari sana dia jual ya dengan berbagai macam merek ya dan dengan berbagai macam toko ya, hingga teman-teman omsetnya mencapai puluhan miliar ya, jadi keren banget. Nah masalah teman-teman yang terjadi adalah apa? Omset puluhan miliar ini dicatat di dalam marketplace ya, karena semuanya sumbernya dari marketplace ya. Yang terjadi teman-teman adalah apa? Adalah marketplace ini memberikan data kepada perpajakan. Ya, saya ngomong apa tadi teman-teman? Kalau teman-teman sudah tahu, marketplace yang warna orange, ya, itu sudah buka data. Ya, saya tidak tahu kondisinya gimana, tapi banyak orang-orang yang konsul ke saya, marketplace yang warna orange sudah ketahuan. Ya, jadi ceritanya beliau jualnya di marketplace yang warna orange dan ketahuan. Akhirnya teman-teman, singkat cerita, petugas pajak memberikan surat, diberikan data, dan dia harus bayar pajak yang luar biasa besar. Ya, kenapa kok luar biasa besar teman-teman? Yang terkena banyak adalah di unsur PPN-nya. Ya, let's say Anda punya omset setahunnya 50 miliar. Ya, maka teman-teman, kalau Anda sudah ketahuan 50 miliar Anda punya omset, maka teman-teman, yang dikenakan langsung otomatis adalah apa? Adalah PPN-nya Anda dikenakan 11%. Itu kalau tahun ini. Ya, tahun depan ganti lagi 12%. Ya, tembak, dus, 11%. Sudah jelas, bayarnya berapa? Ya 5M lebih. Ya, jadi 10 miliar kalau 11% ya 5M lebih. Kan gitu. Langsung bayar 5M lebih. Plus dendanya teman-teman. Ya, kenapa? Karena ada denda bunga, denda administrasi, ya denda sanksi karena tidak jujur dan sebagainya, itu nominalnya puluhan hingga ratusan persen daripada 5M tadi ya. Akhirnya gimana? Kebetulan saja keuntungan dari jualan tadi masih cukup teman-teman ya, karena kalau Anda jualan aksesoris handphone mungkin Anda masih punya margin ya sekitar 20-30% untuk semua ya, minimal ya, bukan minimal, range lah ya, tergantung juga Anda punya produknya apa. 10-20% Anda punya keuntungan. Ya udahlah tutupin ya, Anda untungnya dikit. Tapi bayangin teman-teman, Anda sudah kerja mati-matian. Keuntungan Anda misalnya, let's say Anda punya untung 20% misalnya ya. Berarti separuhnya lebih itu Anda gunakan untuk bayar pajak. Ya. Nah, ini Anda perlu perhatikan. Kalau Anda buka usaha marketplace, apa sih yang wajib Anda lakukan? Ya, kalau Anda buat usaha online, apa sih yang wajib Anda lakukan? Oke, nah sekali lagi teman-teman, yang perlu Anda perhatikan bahwa usaha online semuanya sudah tercatat, ya, semuanya sudah tercatat. Baik Anda mau dari website, misalnya Anda menggunakan payment gateway, gitu ya, Anda menggunakan transaksi di marketplace, ya, Anda menggunakan Meta, gitu ya, misalnya Anda di YouTube. Di YouTube Anda iklan, di Google Ads mungkin Anda iklan, di Meta Ads Anda iklan gitu ya. Terus Anda juga bertransaksi di sana, maka semuanya teman-teman itu actually sudah tercatat. Ya. Memang sekarang perpajakan kita belum semuanya dipegang, ya. Mereka tidak bisa mengetahui secara keseluruhan ya, karena vendornya cukup banyak.
Tapi cepat lambat teman-teman, karena petugas pajak tahu kita punya omset berasal dari orang-orang tadi, dari pihak-pihak tadi. Maka cepat atau lambat pihak pajak akan mencoba untuk menggali. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa marketplace ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna orange, ada yang warna hitam dan macam-macam. Ya, tapi yang kedengaran di telinga saya sampai hari ini adalah yang warna orange yang ketahuan. Bagaimana besok-besok kalau yang warna hitam kebuka? Bagaimana kalau besok-besok yang warna hijau kebuka? Bagaimana kalau besok warna-warna yang biru kebuka? Dan sebagainya. Ya. Dan akhirnya Anda omset paling besar di sana semua ketahuan. Ya. Maka dari itu teman-teman, Anda harus mulai pikir gimana caranya saya bekerja, saya berusaha, tapi pajaknya harus saya beresin. Ya, Anda harus pikirin gimana menambahkan unsur pajak di dalam proses bisnis yang Anda miliki. Ya. Oke, Pak, saya untung 15% Pak, saya jual di marketplace. Oke, good. Ya. Saya tanya, sudah ngitung PPN-nya enggak? Oh iya Pak, belum. PPN-nya berapa Pak? 11%. Nah itu Anda pikirin. Ya, sudah untung kalau ketemu dapat laba bersih dipotong PPh enggak? Oh iya Pak, belum. Nah ini juga mesti pikirin. Ya, kalau seandainya Anda memang berjualan di marketplace, Anda harus hitung. Di marketplace itu punya potongan. Ya, Anda coba cek. Semakin lama potongan marketplace semakin besar. Ya. Terus kedua, Anda mesti lihat juga ada ongkos kirim dan sebagainya. Yang mana juga dibebankan kepada Anda. Yang ketiga apalagi? Adalah beban operasional Anda. Ya, tenaga kerja, packaging, ya, bahan, impor, ongkos, dan kawan-kawan. Ya, listrik, sewa, ya, sebagainya. Ini juga hal yang ketiga. Yang keempat teman-teman, unsur pajak. Hitung dulu PPN Anda berapa, PPh Anda berapa. Ya, meskipun PPN itu tidak semua menjadi beban Anda. Tapi kalau Anda belinya aja nggak punya PPN, Anda yang akan nanggung seluruhnya. Ya, kecuali Anda belinya pakai PPN, Anda jualnya tidak harus pakai PPN. Ya. Nah, so teman-teman ini harus dihitung. Oh, kalau memang seandainya seperti itu, berarti bagaimana menerapkan harga jual saya? Keuntungan kotor saya harus gimana? Jangan sampai keuntungan kotor saya itu kecil, terlalu kecil, sehingga untuk ongkosnya tadi, pajak-pajaknya tidak masuk. Ya, akhirnya Anda ngomong apa? Loh Pak, kalau saya harus bayar pajak lagi, gimana Pak saya bisa untung? Ya, gimana Pak saya nanti bisa bayar karyawan? Nggak kuat Pak, untung saya cuma 15%. Nah, teman-teman, kata-kata seperti itu orang pajak tidak bisa terima. Ya, meskipun Anda ngotot, ya ngotot itu apa ya? Bersikuku gitu ya. Di depan kantor pajak, Anda ngotot ya, ngomong, "Pak, untung saya 15% Pak. Anda minta saya 11%, saya makan apa?" Mereka don't care. Ya, karena aturan tetap aturan. Oke. Sekarang yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana Anda menyikapi di dalam bisnis proses Anda. Ya, supaya akhirnya Anda tetap bisa berjualan dan Anda bisa bayar pajak. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Bukan Anda ngotot untuk, "Pak, saya nggak bisa bayar pajak." Mereka don't care. Karena Anda usaha di Indonesia, Anda yang ambil keputusan, Anda yang ambil resiko. Ya. Nah, oke. Sekarang kalau seandainya sudah clear, ya bisnis proses Anda sudah clear, perhitungan laba Anda sudah clear, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Oke. Nah, teman-teman, yang saya boleh sarankan kepada teman-teman, kalau seandainya Anda berjualan di marketplace, sekali lagi, marketplace itu sudah open. Ya. Saran saya, Anda harus mulai memikirkan gimana caranya melaporkan seluruh omset yang ada di marketplace. Ya. Dan Anda juga laporkan seluruh biayanya. Jadi di sini teman-teman, Anda mesti melakukan mulai perencanaan pajak yang baik. Cari lihat, oh ternyata di marketplace omsetnya sudah masuk. Maka Anda coba cek lagi, biayanya juga harus masuk. Ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan teman-teman, di dalam pajak itu ada namanya biaya yang bisa dibebankan dan biaya yang tidak bisa dibebankan. Nah, kalau nggak bisa dibebankan, teman-teman harus cek biayanya apa aja. Ya, jangan sampai ternyata Anda punya laporan laba rugi, banyak biaya yang tidak bisa dibebankan. Ya, akhirnya keuntungan Anda yang misalnya, let's say Anda untungnya 2 miliar, ya, karena biaya yang nggak bisa dibebankan, untungnya naik tuh, karena dikoreksi sama pajak. Ya, untungnya jadi 3 miliar, 4 miliar ya. Bayar pajaknya lebih gede. Nah, itu jangan mau, bukan jangan mau. Anda harus pikirkan gimana caranya. Ya, karena di pajak masih banyak cara untuk melakukan tax planning ya atau perencanaan pajak.
tapi secara yang legal. Ya, Anda lihat mana poin-poin yang bisa Anda lakukan secara legal. Ya, jangan menghindari pajak. Kementerian pajak saya juga tidak akan rekomend. Buat teman-teman yang pengen belajar soal perpajakan, ya, mungkin Anda bingung karena cari kursus perpajakan di luar sana sulit Pak, ya, malas Pak, waktunya nggak banyak, ya, Anda mungkin punya dana tapi Anda nggak punya waktu. So teman-teman, di sini kami sudah siapkan satu pelatihan yang sederhana, tapi kami jamin bukan pelatihan yang kaleng-kaleng gitu ya. Kami buat pelatihan yang sangat komprehensif dengan bahasa yang sederhana dan dengan cara belajar yang cukup simpel, sangat simpel ya. Anda tidak sampai 1 bulan, ya, cuma 21 hari Anda ikutin cara belajarnya, ya, Anda sudah bisa mengerti pajak minimal dari 0 sampai Anda buat SPT Anda sendiri. Ya, buat teman-teman yang pengen belajar pajak, silakan Anda lihat linknya di kolom deskripsi. Sekian video ini, ya, semoga teman-teman mendapatkan pemahaman yang cukup jelas ya terkait dengan video ini ya. Buat teman-teman yang happy dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan di share ke teman-temannya. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan insight-insight ya dari video-video yang kami buat. Teman-teman Anda maksudnya ya. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, silahkan Anda komen di bawah. Ataupun yang pengen dapat respon lebih cepat, Anda boleh subscribe atau follow saya di Instagram, lalu komen atau DM. Ya, DM aja ya di Instagram, mungkin saya akan lebih atau tim admin akan lebih bantu lebih cepat untuk membalas ya. Nah, sekian, semoga teman-teman selalu diberkati, sehat luar biasa, tambah sukses ya, tambah happy, dan usahanya semua lancar ya semuanya. Bye bye.